Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1011 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Kebaikan Oshiruko. Cerita dimulai dengan Kid dan Killer yang merasa takut ketika melihat Big Mom kembali terbang. Kid pun kaget kenapa Big Mom bisa memunculkan petir lagi, padahal Zeus sudah dipisahkan dari Big Mom. Ternyata, Big Mom menciptakan homies baru yang bernama Hera. Dan dilihat dari penampilannya, homies ini murni tercipta dari petir, bukan seperti Zeus yang berwujud awan. Dengan homies barunya itu, Big Mom pun mencoba menyerang Kid dan Killer dengan jurus yang bernama Fulgora. Sementara itu, Zeus berhasil keluar dari kotak yang dibuat oleh Kid karena kekuatan Kid mulai melemah. Zeus pun langsung mencoba kabur dan mencari Big Mom. Tak lama kemudian, Lau berkata bahwa Big Mom kembali ke kastil. Jika Big Mom pergi mencari Zeus, maka keadaan akan semakin merepotkan. Jadi, Lau akan memindahkan semua orang dan meninggalkan Luffy sendirian. Luffy pun berkata baiklah, dan Lau pun langsung berpindah tempat. Kaido pun berkata kepada Luffy, sepertinya kau menikmati ini. Semakin kuat lawanmu, semakin lebar senyumanmu. Luffy pun tersenyum dan mereka pun mulai saling menyerang. Benturan haki mereka sangat dahsyat tanpa saling bersentuhan, sama seperti saat Roger bentrok dengan Shirohige. Saat ini, Luffy terlihat sangat yakin kemampuannya mampu menghadapi Kaido. Dia tidak terlihat ragu sama sekali, berbeda dengan saat menghadapi Big Mom di penjara Udon. Itu berarti haki Luffy benar-benar sudah sangat sempurna dan bisa mengimbangi Yonko. Dari cara Luffy menanggapi perkataan Lau juga terlihat dia sangat tenang. Bukan hanya dari segi kekuatan, dari segi mental juga Luffy sudah mirip dengan Roger. Cerita pun beralih ke lokasi di mana Kid dan Killer berada. Rupanya mereka berhasil dihempaskan oleh Big Mom dan jatuh ke dalam kastil. Mereka dihempaskan cukup jauh sehingga Big Mom pun tidak tahu di mana keberadaan mereka berdua. Kid pun langsung mencoba mencari Big Mom karena jika Big Mom kembali berkumpul dengan Kaido, maka situasi akan semakin merepotkan. Kid dan Killer pun dikejar oleh para anggota bajak laut hewan buas. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba ada serangan pedang jerami yang mengarah ke mereka. Ternyata itu adalah Hawkins yang menggunakan serangan Straw Sword. Kid pun berkata kepada Hawkins, kau berani juga jika berpikir bisa menghalangi kami. Hawkins menjawab, kekalahan sudah tidak bisa dipungkiri. Jika tetap melawan, hanya akan binasa. Dia hanya memilih pilihan yang tepat. Di sini, sudah jelas bahwa Apo dan Hawkins akan tetap berada di pihak Kaido hingga akhir perang nanti. Killer pun menyuruh Kid untuk pergi dan membiarkan dia mengatasi Hawkins seorang diri. Hawkins juga berkata bahwa jika dia menghadapi mereka berdua, menurut ramalannya itu tidak akan menguntungkan. Jadi, berpisahnya Kid dan Killer ini sangat menguntungkan bagi Hawkins. Hawkins kemudian berkata bahwa kemungkinan Killer mati adalah 92%. Tapi, Killer tidak percaya pada ramalan dan lebih bergantung pada kekuatannya sendiri. Pertarungan Killer versus Hawkins pun akan segera terjadi. Beralih ke tempat lain, Pejuan masih sibuk mengejar Nami, Usopp, dan Tama yang sedang melarikan diri. Usopp pun mencoba menghentikan Pejuan dan menembak beberapa titik lemahnya seperti punggung, dagu, tenggorokan, mata, ulu hati, dan lubang hidung. Tama pun berkata bahwa apapun yang terjadi, Komachiyo harus bisa bertahan sampai di panggung pertunjukan karena di sana Horsella sudah memberi makan para orang jahat dengan Kibidango. Jadi Tama pasti bisa mengontrol mereka semua. Tapi di sini Tama berkata, setelah melakukan semua itu, dia tidak peduli apapun yang terjadi kepadanya. Sepertinya akan ada efek samping dari penggunaan Kibidango ini, dan mungkin efeknya akan berdampak sangat buruk kepada Tama. Nami pun memarahi Tama dan berkata bahwa kakak dan pamanmu ini akan melindungimu.
Usopp pun langsung mengeluarkan berbagai jurus untuk menghentikan Pejuan, seperti Flowers Fireworks, Lethal Green Stardust, dan Exploding Pine Cones. Tapi, semua serangan itu tidak mampu menghentikan Pejuan. Ketika mereka masih terus melarikan diri, tiba-tiba Big Mom muncul. Nami dan Usopp pun kaget, tapi tidak untuk Tama. Dia malah memanggil Big Mom dengan sebutan Olinchan. Big Mom langsung memasang raut wajah seram kepada Nami dan Usopp, tapi dia langsung bersikap ramah saat melihat Tama. Prometheus berkata bahwa sifat baik Big Mom ini adalah mode kasih sayang ibu, dan mode ini akan aktif jika ada anak berumur 10 tahun ke bawah. Nami dan Usopp pun kaget melihat keakraban mereka. Big Mom kemudian berterima kasih kepada Tama karena saat dia amnesia dulu, Tama merawat Big Mom dan memberinya Oshiruko. Tama pun bercerita kepada Big Mom bahwa kota Okobore telah lenyap karena dibakar oleh anggota Beast Pirates. Big Mom kemudian langsung teringat dengan kebaikan Tama dan orang-orang di Okobore. Setelah itu, Big Mom langsung marah karena anak buah Kaido membakar kota yang ramah kepadanya. Tadinya, Pejuan berpikir bahwa Big Mom akan membantunya menangkap mereka bertiga. Tapi, ternyata Big Mom malah marah terhadap anak buah Kaido. Big Mom berkata bahwa bahkan di dunia bajak laut yang kejam ini masih ada kebaikan. Big Mom langsung menghajar Pejuan dan dalam satu pukulan, Pejuan langsung terkapar. Para anggota Beast Pirates langsung kaget. Kid mendengar keributan itu, Zeus juga sadar bahwa suara itu berasal dari Big Mom. Dan Ulti langsung kaget melihat saudaranya dihajar. Kemudian chapter pun berakhir. Insiden Big Mom yang menghajar Pejuan ini sangat menguntungkan. Kedepannya juga sepertinya Big Mom akan terus menghajar para anak buah Kaido. Target selanjutnya mungkin Ulti dan beberapa Flying Six Headliner. Akan sangat menguntungkan jika Big Mom juga menghajar salah satu dari 3 bencana Kaido. Karena saat di penjara Udon juga Big Mom dengan mudah bisa membuat Queen babak belur. Tapi ya seperti yang kita tahu, jalan cerita One Piece tidak akan semulus itu. Akan terlalu mudah jika Big Mom benar-benar menghabisi semua anggota Beast Pirates. Sebentar lagi Kid akan bertemu Big Mom dan pasti keadaan akan menjadi kacau lagi. Amukan Big Mom yang menguntungkan ini hanya akan sampai menghajar Flying Six Headliner, tidak akan sampai menghajar 3 bencana Kaido. Nah itu tadi, review dan teori tentang One Piece chapter 1011. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.